Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali untuk pagi hari ini saya bisa menjumpai saudara di dalam tayangan video singkat ini. Mari saudara kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami sangat bersyukur Tuhan telah memberikan hari yang baru kepada kami dan tubuh yang sehat kepada kami. Hari ini Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dan firman-Mu hari ini boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap pagi hari ini saudara dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat dan penuh dengan semangat. Walaupun mungkin saudara kita tidak selancar pada saat-saat yang lalu karena kondisi masih terkena dampak daripada COVID-19. Tapi kita terus tetap bisa bersyukur kepada Tuhan oleh karena pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, belakangan ini saya mendengar beberapa rekan saya di Jakarta yang terkena ataupun terjangkit virus corona, sehingga mereka harus dirawat di rumah sakit. Ya, ada yang dirawat mandiri di rumah. Tetapi saudara, saya mau berkata kepada kita semua bahwa semua yang terjadi dan kita alami di dalam kehidupan kita tentu ada maksud dan rencana Tuhan yang baik buat kita. Mungkin saat ini kita tidak bisa melihat apa yang menjadi rancangan Tuhan, maksud Tuhan di dalam setiap peristiwa yang kita alami. Tetapi saudara, ada maksud dan rencana Tuhan yang indah bagi saudara dan bagi saya. Saudara, di saat hidup kita tidak tenang, di saat kehidupan kita merasa tidak nyaman, saudara. Bahkan mungkin saat-saat ini banyak orang-orang Kristen yang cemas hatinya, khawatir. Bagaimana memikirkan bisnisnya, bagaimana memikirkan masa depan kuliah anaknya, sekolah anaknya. Bagaimana perekonomiannya saat ini masih carut-marut dan lain sebagainya. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya teringat dengan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, yang hari ini saya ingin mengajak saudara membacanya. Mazmur 62 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima terlebih dahulu. Mazmur 62 ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Pemazmur berkata begini saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Saudara dikasih oleh Tuhan, satu kondisi yang dialami oleh pemazmur ada satu kondisi yang tidak baik. Di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima menggambarkan, melukiskan akan kondisi daripada pemazmur ini. Pemazmur mengatakan dia seperti seorang yang diserbu. Banyak orang yang mengancam dia, banyak orang yang ingin meremukkan dia. Bahkan dia mengumpamakan dirinya sendiri seperti dinding yang miring, seperti tembok yang hendak roboh. Saudara dikasih oleh Tuhan, perumpamaan atau penggambaran ini menggambarkan kondisi daripada pemazmur, kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi yang tidak menguntungkan, di dalam bahaya. Dan di dalam ayat yang kelima, dia juga menghadapi orang-orang yang hendak menghempaskan dia atau menurunkan dia dari taktanya, yang mengancam akan kedudukannya. Dan dia juga menghadapi orang-orang yang di depan berkata baik, di depan dia memuji, tetapi di belakangnya adalah seorang yang mengancam dia dan ingin menghabisi dia. Bahkan di dalam ayat yang kelima bagian terakhir, mulut mereka memberkati, tetapi hatinya mereka mengutuki. Saudara, satu kondisi yang saya rasa inilah kondisi yang betul-betul menggambarkan kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang tidak menyenangkan. Tetapi pemazmur, saudaraku, tetap berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang.
ketika ketidaktenangan itu pemazmur alami, ancaman itu pemazmur alami, dia berkata, hanya dekat Allah saja dia merasa tenang. Hanya dekat Allah saja dia merasa tenang, karena daripadanya lah keselamatanku. Pemazmur mengatakan hanya Tuhan sumber keselamatannya. Orang lain boleh mengancam dia, nyawanya boleh diancam, sewaktu-waktu bisa hilang lenyap. Tetapi dia berkata, hanya dekat Allah aku akan tenang. Bahkan pemazmur mengatakan di dalam ayat yang ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sebuah keyakinan yang luar biasa dari seorang pemazmur. Di saat dia mengatakan bahwa seperti dinding yang miring, seperti tembok yang hendak roboh, banyak orang yang mengelilingi dia ingin menghancurkan dia. Tetapi dia berkata, dia punya benteng yang kokoh, yaitu Tuhan Allah. Hanya Allah, dialah gunung batuku, dialah kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, saya rasa ini bisa menguatkan diri kita yang saat ini mungkin di dalam kondisi yang tidak jauh berbeda dengan pemazmur ini. Perekonomian kita mulai carut marut, bisnis kita mulai kacau balau, perekonomian kita mulai kacau balau, rumah tangga kita penuh dengan pergumulan silih berganti. Kita memikirkan akan masa depan anak kita, kita memikirkan akan kuliah anak kita, sekolah anak-anak kita, bagaimana gereja di mana kita melayani. Saudara, mari kita ingat kembali akan firman Tuhan ini. Di saat semua itu kita alami, di saat kondisi di sekitar kita seperti yang tidak kita pikirkan, saudara ingat, hanya dekat Allah saja kita akan merasa tenang. Hanya dekat Allah saja kita akan merasa hati kita damai sejahtera. Saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Lingkungan di sekitar kita boleh membuat kita tidak nyaman, tidak tenang. Tetapi biarlah firman Tuhan ini mengajak kita kembali. Makin dekatlah kita dengan Allah. Justru makin banyak pergumulan, makin banyak masalah, makin banyak tantangan, jangan jauh dari Tuhan, tapi makin dekatlah dan dekatlah dengan Tuhan. Dan disitulah saudara dan saya akan mengalami ketenangan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sadar dan kami sangat memahami bahwa lingkungan di tempat di mana kami berada saat ini adalah lingkungan yang tidak lagi aman ketika kami beraktivitas di luar. Karena itu Tuhan, kami juga menyadari bahwa semuanya ini juga akan terjadi dan kami alami. Bahkan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Engkau pun bisa mengalaminya. Di lingkungan kami, di sekitar kami, bisnis kami, usaha kami, keluarga kami mungkin terkena dampak daripada COVID-19 ini. Perasaan kami tidak tenang, cemas, khawatir, kalut, takut. Tetapi Tuhan, firman-Mu hari ini kembali menolong kami, mengingatkan kepada kami. Sekalipun kondisi di sekitar kami membuat kami tidak tenang, tidak nyaman, tetapi ketika kami mau datang kepada Engkau, mendekatkan diri kepada Engkau, maka Engkau akan memberikan ketenangan, damai sejahtera kepada kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, supaya melalui firman-Mu pagi hari ini, kami boleh kembali dikuatkan, diteguhkan. Makin banyak pergumulan, makin banyak masalah, makin banyak kesulitan dalam hidup kami, kami tidak makin jauh dari Engkau, tetapi kami justru makin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.